Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek keperlakuan pada audit internal. Yang pertama, memotivasi pihak yang diaudit. Dua dari kebutuhan pokok Maslow adalah kebutuhan untuk menjadi bagian dari organisasi dan kebutuhan untuk diterima dan dikenal, sehingga dapat melayani auditor internal secara baik. Kebutuhan menjadi bagian dari organisasi. Bagian audit merupakan bagian dari keseluruhan organisasi yang didedikasi untuk memperbaiki organisasi-organisasi tersebut. Dua, hubungan dengan gaya manajemen. Terdapat 4 gaya manajemen kepemimpinan secara umum. 4 gaya tersebut meliputi gaya mengarahkan, melatih, mendukung, dan mendelegasikan. Dari 4 gaya tersebut, gaya pertama dan gaya keempat merupakan gaya terpenting. 3. Pengelolaan konflik. Dalam bidang akuntansi, konflik dapat terjadi antara auditor dan yang cenderung mempertahankan profesionalismenya dan pihak yang diaudit yang cenderung mempertahankan lembaga atau keinginannya. Oleh sebab itu, terdapat 4 metode khusus yang secara umum digunakan untuk menyelesaikan konflik, yaitu arbitrasi, mediasi, kompromi, dan langsung. 4. Masalah-masalah hubungan. Brink dan Witt mempunyai daftar konsep yang akan membantu untuk memperlakukan orang dengan baik. Konsep tersebut adalah terdapat variasi umum dalam kemampuan dan sifat dasar individu. Selanjutnya, keberagaman perasaan-perasaan dan emosi, keberagaman persepsi, ukuran kelompok pihak yang diaudit dapat berpengaruh pada hubungan, pengaruh dari berbagai situasi operasi sebagai suatu variasi akhir. Kelima, karakteristik umum individu. Sifat yang muncul pada berbagai tingkatan dalam setiap individu dari pihak yang diaudit meliputi menjadi produktif, mempunyai dorongan ke arah dedikasi terhadap suatu usaha yang dianggap penting, mempunyai keinginan untuk melayani dan memberikan bantuan kepada individu lain, bebas untuk memilih guna mendapatkan independensi dan kebebasan pilihan, memiliki sifat yang adil dan jujur, memiliki bias pada diri sendiri, tercermin pada sikap yang lebih suka dipuji dibandingkan dengan kritik, mencari kepuasan diri sendiri, memiliki nilai untuk mendapatkan imbalan atas usaha-usaha, bersikap seperti orang-orang yang patuh dan dapat beradaptasi secara baik, menjadi bagian dari tim sukses, memiliki rasa haru dan atas bencana yang menimpa orang lain, memiliki keterkaitan pada pemaksimalan kepuasan diri sendiri, lebih cenderung untuk sensitif dibandingkan dengan membantu orang lain. 6. Kesadaran pada diri sendiri. Dalam suatu situasi di mana banyak hubungan interpersonal, hal penting adalah untuk menyadari dan memegang teguh keseimbangan, serta untuk memegang diri sendiri sebagaimana orang lain memandangnya. Elemen-elemen utama tersebut adalah adanya pengetahuan terhadap kekuatan dan kelemahan orang lain dalam hubungan secara mental, fisik, emosional, dan karakteristik pribadi, rasa memiliki terhadap produktivitas dan kepuasan kelompok kerja, kesadaran terhadap pemerintah dasar dalam lingkungan relatif yang dimiliki seseorang, suatu keinginan untuk melayani kebutuhan orang lain, suatu perasaan memiliki atas produktivitas yang didasarkan pada ego seseorang, suatu perasaan keterpaduan yang berasal dari kepercayaan bahwa seseorang berpartisipasi dalam suatu lingkungan secara etis. 7. Komunikasi secara efektif. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu jangan bicara atau menulis dalam bentuk langsung sebab auditor bukanlah bagian dari manajemen. Jangan menggunakan istilah-istilah yang berimplikasi pada kesalahan-kesalahan kerja dari pihak yang diaudit. Jangan menjadikan pihak yang diaudit sebagai pokok bahasan, baik secara verbal maupun tertulis. Pertimbangan sifat ego pihak yang diaudit ketika memberi saran, menjaga laporan dan memberikan keadilan. Jangan berargumen mengenai moralitas, mengaitkan dengan kondisi lingkungan ketika mencari penyebab dari temuannya. Sepanjang proses penyusunan laporan mengizinkan pihak yang diaudit untuk mengungkapkan pendapatnya, sopan dan dengan seluruh karyawan pihak yang diaudit, melakukan pertemuan dan wawancara di kantor pihak yang diaudit. 8. Pelaksanaan audit. Elemen-elemen keperlakuan dalam audit partisipasi adalah pada awal audit, ditanyakan pada pihak yang diaudit bidang mana yang akan diaudit. Bangun suatu pendekatan kerjasama dengan staf pihak yang diaudit dalam menilai program dan pelaksanaan audit. Peroleh persetujuan dan rekomendasi untuk tindakan koreksi, dapat persetujuan atas isi laporan, memasukkan informasi nyata dalam laporan audit. Kesimpulan, audit merupakan salah satu bidang kajian akuntansi. Dalam audit tidak hanya membicarakan tentang teknik-teknik audit, tetapi juga bagaimana auditor mengambil kebijakan untuk menentukan suatu fakta. Seringkali pertimbangan yang diambil auditor menjadi penentu dalam memutuskan suatu masalah, terutama dalam hal penetapan pendapat. Untuk itu, sikap, persepsi, dan perilaku menjadi acuan dalam pembahasan mengenai pertimbangan seseorang auditor.
baik auditor internal maupun eksternal. Terima kasih.